tetap berada di gereja Katolik adalah salah satu cara untuk merawat perkawinan. Pace bene, masih di mea culpa, kisah tentang Raja Inggris Henry ke-8 bisa membantu kita melihat sejarah bagaimana berdirinya gereja Anglikan. Dan sebenarnya dia ingin keluar dari gereja Katolik karena hasratnya untuk menikah kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya tidak mungkin bisa kalau dia tetap berada di gereja Katolik. Faktanya Paus menolak permintaan pernikahannya, dan karena itu Henry ke-8 memutuskan keluar dari gereja Katolik dan meninggalkan Catherine Aragon yang sebenarnya istri pertamanya dan mantan istri dari saudaranya laki-laki. Dan akhirnya dia memilih menikah kemudian dengan Anna Boleyn, dan Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Hort, Catherine Parr. Dengan 6 perempuan ini. Dan bagaimana kisahnya secara ringkas terjadi, saya akan coba kisahkan. Tapi sebelumnya saya kembali akan katakan, jangan lupa subscribe channel ini dengan klik tombol hit the subscribe button. Dan jangan lupa untuk lonceng juga untuk notifikasi ya. Dan share bila perlu. Apa yang mau kita kutip dari kisah ini adalah tentang betapa berharganya menikah sekali seumur hidup bagi gereja Katolik. Sampai-sampai Paus Clement yang pada waktu itu memimpin gereja Katolik, ya sudah mempertimbangkan akan memisahkan dirinya Henry ke-8 ini dari gereja Katolik. Konsekuensinya sangat luas. Andai kata Henry ke-8 bisa menahan diri untuk tidak menikah lagi, tentu tidak akan ada barangkali perpecahan gereja Anglikan ini. Oke, siapa Henry ke-8 dari Inggris ini? Henry ke-8 adalah Raja Inggris dari tahun 1509 sampai pada meninggalnya dia tahun 1547. Muda juga ya, berusia 38 tahun. Umur 17 tahun dia sudah memimpin kerajaan Inggris. Umur 17 tahun. Dan tak lama kemudian dia menikah dengan Catherine Aragon, seorang putri dari Spanyol. Sebelumnya Catherine Aragon ini sudah menjadi istri dari saudara Henry ke-8, Arthur namanya. Tetapi karena Arthur ini meninggal dunia dan akhirnya Catherine Aragon diambil menjadi istri dari Henry ke-8. Dia menikahi Catherine Aragon ini 6 minggu setelah dia diangkat menjadi Raja Inggris. 6 minggu setelah diangkat menjadi Raja Inggris, Catherine Aragon menjadi permaisuri, menjadi ratu. Apa yang membuat Henry ke-8 ingin berpaling dari Catherine Aragon ini? Bukan karena Catherine Aragon kurang memuaskan sebagai istri baginya. Sejarah mencatat bahwa dari antara 6 istri Henry ke-8, Catherine Aragon merupakan istri yang paling ideal menurut Henry ke-8. Tetapi masalahnya adalah bahwa Henry ke-8 tidak memiliki anak laki-laki dari Catherine Aragon. Lalu akhirnya dia memutuskan harus meneruskan tahta ini kepada keturunannya laki-laki, keturunannya sendiri. Maka dia memutuskan ingin menikah lagi. Tentu ini tidak diizinkan oleh gereja. Sebagaimana tertulis di sini, Paus Clement ke-7 melarang itu. Maka pada tanggal 5 Januari 1531, Paus Clement mengirim surat kepada Raja Henry ke-8 tentang tidak mungkinnya Henry ke-8 menceraikan Catherine Aragon. Tetapi Henry ke-8 bersikeras, dan harus dicatat bahwa kepemimpinan Henry ke-8 lebih terkenal bukan dari sisi politisnya, tetapi dari sisi romantisismenya sebagai seorang pemimpin dan skismanya yang dia buat atas kekristenan. Mendirikan gereja baru supaya keputusannya untuk menikah lagi tidak dihalang-halangi oleh Paus yang tidak tahu menahu soal pernikahan. Paus sendiri tidak menikah. Akhirnya berdirilah gereja Anglikan yang ada di bawah kepemimpinan kerajaan, dan Henry ke-8 menikah dengan Anna Boleyn.
Ironisnya dan tragisnya, Anne Boleyn kemudian dipenggal kepalanya karena dianggap melakukan kejahatan. Dan apakah itu bagian dari satu konspirasi? Boleh jadi, karena ternyata Henry ke-8 memutuskan untuk menikah lagi dengan Jane Seymour. Lalu kemudian dia menikah lagi dengan Anne of Cleves, Catherine Howard, dan Catherine Parr. Kita tidak mau fokus dengan pernikahannya ini, tetapi harus dikatakan ini menjadi mungkin karena dia lepas dari gereja Katolik. Maka tetap berada di gereja Katolik adalah salah satu cara untuk merawat perkawinan. Saya pikir begitu. Tidak ada ruang untuk kawin cerai. Tidak ada ruang untuk menikah lagi setelah pernikahan pertama yang sah. Henry ke-8 berusaha membuat argumen, pernikahanku dengan Catherine Aragon itu tidak sah karena dia sudah menikah dengan abangku. Tetapi faktanya karena meninggal, maka Henry ke-8 memiliki pernikahan yang sah dengan Catherine Aragon. Karena itu gereja tidak mengizinkan pernikahan kemudian karena masih ada pernikahan yang sah. Lain soal ketika Catherine Aragon misalnya meninggal dunia dan bagaimana dia meninggal dunia harus diusut, maka Henry ke-8, andai kata Catherine Aragon meninggal, bisa menikah dengan Anne Boleyn. Tetapi faktanya Catherine Aragon masih hidup pada waktu dia menginginkan menikah dengan Anne Boleyn. Nah, demikianlah akhirnya Henry ke-8 mendirikan gereja Anglikan, dan banyak orang yang tidak sependapat dengan mengatakan, teologinya juga berubah. Tidak. Henry ke-8 taat pada teologi gereja Romawi pada waktu itu. Satu saja yang menjadi masalah, bahwa Paus Clement ke-7 tidak mengizinkan pernikahan Henry ke-8 ini untuk pernikahan selanjutnya. Ya, ini satu pelajaran berharga saya pikir tentang betapa berharganya perkawinan bagi gereja Katolik. Sampai-sampai skisma ini tidak terelakkan hanya karena satu wanita. Dan ini menunjukkan wanita amat berharga. Sampai-sampai gereja Anglikan berdiri karena seorang Anne Boleyn. Betapa berharganya wanita, tetapi harus bisa juga dikatakan betapa berharganya perkawinan dalam gereja Katolik. Pace bene.